Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu tema 4, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran, perkalian bilangan caca, dan gambar dekoratif. Akibat kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap setelah membaca teks bacaan, kita dapat membuat kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, kita bisa membuat perkalian bilangan caca yang hasilnya sudah diketahui. Yang ketiga, setelah akhir dari kegiatan belajar, kita membuat perkalian dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri. Yang keempat, dengan memperoleh informasi dari teks bacaan, kita dapat memilah-milah warna, memilah-milah warna sebagai unsur dekoratif yang tepat. Lalu yang kelima, setelah akhir dari pembelajaran, Ibu harap kalian dapat membuat gambar dekoratif. Sekarang perhatikan ini ya, ini namanya peta konsep. Namanya apa anak-anak? Peta konsep. Baik, peta konsep yang Ibu buat ini untuk kalimat saran. Untuk kalimat saran. Jadi kalau kita membuat kalimat saran, kita harus menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lebih baik ya, dan lebih baik-baik. Ada yang sudah tahu ya? Jadi kalimat saran itu kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat. Kalimat saran juga bermaksud memberi perintah atau suruhan. Memberi perintah atau suruhan. Kalimat saran itu kita tulis dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lebih baik. Contohnya ya, agar belajar tidak terganggu, semua siswa harus datang tepat waktu. Itu contohnya ya. Baik, sekarang Ibu tampilkan satu teks bacanya. Teks bacaan itu judulnya apa? Nenek Domi petani buah. Judulnya Nenek Domi petani buah. Siapa bisa membaca teks bacaan itu? Iya, kami anak silakan baca. Nenek Domi petani buah. Nenek Domi memiliki sebidang tanah. Tanah itu ditanami berbagai buah-buahan seperti jeruk, semangka, pepaya, dan alpukat. Nenek Domi mau memetik buah itu untuk jual di pasar. Karena berat, Nenek Domi membagi 4 kelompok sesuai jenis buah dan menyimpannya dalam kantong plastik. Setiap plastik berisi 2 buah. Karena pesanan kurang, Nenek Domi hanya memetik 8 buah saja untuk dijual. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk anak kami. Jempol. Salut. Terima kasih sekali lagi untuk anak yang sudah membacakan teks bacanya. Yang
berikut, Ibu akan membagikan LKPD ya, yang dulu kita bilang LKS, lembar kerja siswa. Sekarang kita bilang LKPD, lembar kerja peserta didik. Begitu ya. Kalau yang sudah dapat, tulis nama sudah. Tulis nama, tulis hari tanggal, tulis di situ yang ibu sudah siapkan itu. Tulis yang sudah dapat LKPD-nya, tulis hari tanggal dan nama. Ambil ballpoint, ambil alat tulis. Ya. Sekarang ibu minta kalian tulis. Ibu beri waktu 5 menit menulis kalimat saran. Tulis dengan huruf yang baik, huruf yang indah, yang mudah dibaca. Ya, jadi di sini kamu harus ini kalimat sarannya sudah ada ya. Ya, ini judul bacaan Nenek Domi petani buah. Sekarang yang kedua, kotak kedua ini masalah. Masalahnya ibu sudah tulis di sini. Jadi kita buat kalimat saran itu kalau ada masalah. Kita buat ya bagaimana? Ada yang mau bertanya? Biasanya saat ibu menjelaskan kita harus duduk diam dan dengar dulu. Ibu sementara jelaskan di sini. Jadi kita buat kalimat saran kalau ada masalah. Maksudnya supaya kita berikan saran, maksudnya supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ini dalam teks cerita tadi masalahnya Nenek Domi tidak bisa membawa banyak buah karena sudah tua. Itu masalahnya ya. Sekarang kamu disuruh menulis saran. Menulis saran itu tulislah saranmu dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lebih baik. Tulis pada kotak yang sudah disiapkan ini. 1, 2, 3. Bisa ya? Paham ya? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, sekarang tulis. Tulis, ibu beri waktu 5 menit. 5 menit kalian menulis. Ya, tulis dengan huruf yang rapi ya. Tulis dengan huruf yang rapi, yang mudah dibaca. Kerja harus bersih. Kalau kotak yang disiapkan ibu kecil, bagaimana cara tulisnya? Kita punya huruf agak kecil sedikit ya, supaya jangan sesak. Cepat, tulis. Perhatikan tanda baca ya. Tulis tanda baca, huruf kapitalnya juga perlu diperhatikan. Huruf kapital itu tahu kan huruf kapital? Huruf kapital atau huruf besar, huruf kapital atau huruf besar. Baik, sudah selesai tulis? Ya, pintar sekali ya. Ya, pintar sekali. Sekarang ibu meminta salah satu siswa untuk membacakan hasil tulisannya itu di depan kelas. Siapa bisa? Oh iya. Silakan maju ke depan ya. Maju ke depan. Ya, anak silakan baca. Teman-teman, saya mau membacakan hasil kerja saya. Masalah Nenek Domi tidak bisa membawa banyak buah karena sudah tua. Saran pertama, sebaiknya Nenek Domi meminta bantuan anaknya yang masih muda. Saran kedua, seharusnya laporan. Demikian
Ya. Tepuk jempol. 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 Salut. Ya. Silakan duduk anak MC. Baik ya. Terima kasih karena anak MC sudah melaporkan hasilnya di depan kelas dengan baik. Kita yang lain juga harus perhatikan ya. Lain kali kalau kita ditugaskan untuk
berulang. 4 tambah 4. Ada lagi tadi kami sebut perkalian bilangan jata yang hasil batas selain 2 kali 4 ada 4 kali 2. Ada 4 kali 2 ya. Kalau kita menulis dalam bentuk penjumlahan berulang itu berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Begitu ya cara menulisnya. Bisa? Ya, jadi ulangi. Perkalian bilangan jata. Cara menulis perkalian 2 kali 4 dalam bentuk penjumlahan berulang ya. 2 kali 4 itu berarti 4 tambah 4. Atau kalau 4 kali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sebanyak 4 kali 2 kita tulis berjumlahkan sebanyak 4 kali. Bisa ngerti anak-anak? Bisa. Saya harus bisa. Baik, jawaban untuk beberapa kali ibu sudah jawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Nona Lebuan. Anak silakan. Apakah ukiran-ukiran pada kayu termasuk gambar dekorasi? Oh iya. Apakah ukiran-ukiran pada kayu? Apakah ukiran-ukiran pada kayu termasuk gambar dekoratif ibu? Jadi ukiran-ukiran pada kayu yang di sini ibu tidak ada muatkan ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin anak Lebuan melihatnya di rumah omnya ukir ya dengan pada naga atau gambar apa ular di apa ya biar paham ya. Jadi gambar yang dimaksudkan yang anak tanya itu juga termasuk gambar
20.000. Isinya hanya 10 saja. Dijual dengan 20.000 berikan yang kecil-kecil. Ya. Sudah tulis? Sudah ya. Kita ke nomor 2. Lanjut nomor 2. Sudah tulis? Sisi sudah tulis? Silakan tulis. Nomor 2. Bentuk perkalian yang benar sesuai cerita di atas adalah. Ini Bapak Lukas menjual ikan itu. Ia mengikat ikan sebanyak 5 kali. Setiap kali isinya 10. Bentuk perkaliannya bagaimana? A. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 25. B. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 50. C. 5 kali 10 sama dengan 50. D. 10 kali 10 sama dengan 100. Sudah? Ya, kita ke nomor 3. Kita ke nomor 3. Gambar dengan corak dekor atau hias disebut gambar. Saya ulangi ya, ulangi. Gambar dengan corak dekor atau hias disebut gambar. A. Imajinasi. Ya, imajinasi. B. Gambar dekoratif. C. Gambar ilustrasi. D. Oper. A. Imajinasi. B. Dekoratif. C. Ilustrasi. D. Oper. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang ya satu persatu bangun. Bawa LKPD bahasa Indonesianya dengan tugas kumpul di meja itu. Silakan. Satukan di dalam ya, satukan. LKPD-nya satukan di dalam. Ya. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Tapi sekarang di rumah kalian harus belajar lagi. Maka sekarang ibu kita akan ambil buku catatan untuk catat materi yang tadi ibu jelaskan itu. Yang sekarang ada di slide itu. Lihat dan tulis. Tulis materi itu untuk kita belajar di rumah. Tulis. Kalimat saran adalah tulis. Tulis di sana. Tulis di buku catatannya. Tulis catatan itu di buku catatan supaya pulang belajar di rumah. Kalimat saran itu pada muatan bahasa Indonesia ya. Ya, kita lanjut sudah ya. Sekarang matematika. Matematika. Perkalian, tulis. Tulis. SPDP, mata SPDP gambar dekoratif tadi ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Ibu bagikan LKPD ini, 2 LKPD ini kamu kerja di rumah. Ini duduk.
Siapkan alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya 4 kantong plastik dan 8 biji. Mau biji jagung kah? Biji kacang kah ya? Terserah, yang penting biji-biji ya. Lalu bagikan 8 biji-biji atau keripik itu ke dalam plastik sama banyak. Lalu tulislah jawabanmu di kotak sini. Ya, tulis dalam bentuk perkalian dan jumlah. Yang berikut, perhatikan LKPD SPDP. Ya ini ibu suruh kamu gambar ya di rumah ya. Siapkan alat dan bahan. Ya. Siapkan alat dan bahan ya. Lalu mintalah orang tuamu untuk membimbingmu untuk menggambar. Jangan kasih nama gambar. Kalian gambar ya. Orang tua yang membimbing ya, dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah termuat dalam LKPD. Baik. Di slide itu ada tulisan apa? Terima kasih. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, sudah selesai ya. Sekarang ibu pesan untuk kalian di rumah selalu menjaga kesehatan. Perhatikan protokol kesehatannya di rumah. Yaitu apa saja? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, pakai sabunnya pada air mengalir. Ya. Lalu yang ketiga, menjaga jarak supaya kita jangan terkena virus. Sekarang ini ada virus apa yang merajalela di rumah? Sekarang virus apa? Virus corona ya, virus corona. Di tempat kita sudah aman, tapi di tempat-tempat lain virus itu juga masih ada. Sehingga kita tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan anak-anak saya. Sebelum kita pulang, ibu minta kalian berdiri dan menutup kegiatan belajar kita pagi ini dengan doa. Yang bertugas memimpin doa, ibu persilakan. Yosua, ibu persilakan. Selamat pagi. Silakan menyimpan alat tulismu di dalam tas.